Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez bungkam tifosi. Adik Rossi pun mengakui, Marc lebih jenius, lebih cerdas, dan lebih mengerikan dibanding kakaknya. Sirkuit Misano di San Marino kembali menjadi panggung penuh drama dan emosi dalam gelaran MotoGP 2025. Selama bertahun-tahun, sirkuit ini telah menjadi rumah bagi ribuan tifosi yang menjunjung tinggi nama besar Valentino Rossi, sang legenda balap yang lahir, tumbuh, dan besar dari tanah Italia. Namun, akhir pekan ini menghadirkan cerita berbeda yang mengejutkan dunia balap motor. Bukan sekadar karena hasil balapan yang menghibur, tetapi karena sebuah pengakuan mengejutkan dari adik Rossi sendiri, Luca Marini, yang kini menjadi pembalap Honda. Sejak lama, rivalitas antara Valentino Rossi dan Marc Marquez telah menjadi bahan bakar bagi drama di MotoGP. Sejak insiden Sepang 2015 yang membelah kubu penggemar menjadi dua, tensi antara kedua kubu tidak pernah benar-benar reda. Para tifosi Rossi menjadikan Marquez sebagai musuh publik, sementara penggemar Marquez menjunjung tinggi The End of Cervera sebagai jenius sejati di lintasan. Rivalitas itulah yang kembali terasa pekat sepanjang akhir pekan di Misano. Sabtu sore di sprint race, Marc Marquez sempat menunjukkan kelasnya. Ia memimpin jalannya balapan dengan percaya diri setelah menyalip Marco Bezzecchi. Namun, ketika balapan tampak akan menjadi miliknya, kesalahan kecil di tikungan 15 membuatnya terjatuh. Momen itu segera disambut sorakan dari tribun. Bukannya terdiam karena iba, sebagian tifosi malah bertepuk tangan dan berteriak puas. Bahkan ada yang terekam kamera mengacungkan jari tengah ke arah trek, seakan ingin melampiaskan dendam lama pada sang musuh. Kritik deras pun muncul dari penggemar netral di seluruh dunia. Mereka menyebut reaksi tersebut memalukan, mengingat risiko besar yang dihadapi pembalap setiap kali mereka menurunkan motor di lintasan. Yang membuat suasana makin panas. Kamera sempat menangkap Rossi tertawa puas ketika insiden itu terjadi. Apakah itu kebetulan atau reaksi spontan? Tidak ada yang tahu pasti. Namun bagi banyak orang, tertawa itu cukup untuk menyalakan kembali bara lama. Rivalitas Rossi pada Marquez yang tampak tak pernah padam. Namun Minggu menjadi hari pembuktian. Start dari posisi keempat di balapan utama, Marc Marquez tampil buas. Dari awal lap, ia langsung menekan, melakukan overtaking bersih dengan presisi luar biasa. Pada lap pertama saja, ia sudah naik di posisi kedua tepat di belakang Bezzecchi. Marquez terus membuntuti Bezzecchi hingga akhirnya mendapatkan celah di lap 12. Di saat itu juga, Marquez langsung overtake Bezzecchi dengan manuver yang sangat cantik dan memimpin balapan hingga finish. Setiap manuver yang dilakukan Marc sangat bersih, tanpa kontak berlebihan, penuh kalkulasi, tetapi tetap agresif. Lawan-lawannya hanya bisa menyaksikan bagaimana Marquez melesat maju, lap demi lap, dengan gaya khasnya yang seakan melawan hukum fisika. Jika di sprint ia dicemooh, di race utama ia justru membuat tribun terdiam karena kehebatannya yang tak terbantahkan. Ketika bendera finish dikibarkan, Marc Marquez lah yang berdiri di podium tertinggi Misano. Dari posisi keempat, ia berhasil menaklukkan semua lawan dan menutup akhir pekan dengan kemenangan penuh makna. Ejekan, sorakan, bahkan jari tengah sehari sebelumnya seakan terhapus oleh kenyataan. Marquez bangkit, mengamuk, dan menjadi juara. Cemoohan? Itu bukan masalah. Yang penting, di lintasan saya buktikan siapa yang tercepat, ucapnya dingin usai race. Dan disinilah momen mengejutkan terjadi. Luca Marini, adik Valentino Rossi yang kini membela Honda, memberikan komentar belak-belakan setelah melihat performa Marquez. Ia menyebut apa yang dilakukan sang juara sebagai sesuatu yang luar biasa, bahkan jauh di atas yang pernah ditunjukkan kakaknya. Marc memang rider yang sangat jenius dan mengerikan di lintasan. Manuver-manuvernya rapi, overtake-nya bersih, dan saya rasa tidak ada pembalap lain yang bisa melakukan hal seperti dia, ujar Marini. Tak berhenti di situ, Marini menambahkan pernyataan yang membuat dunia MotoGP geger. Kejeniusan Marc dalam membaca balapan dan kepiawaiannya saat bertarung berada jauh di atas. Vail adalah legenda, tetapi Marc punya sesuatu yang berbeda. Cara bermain di level yang tak bisa disaingi siapapun, imbuh Marini. Pengakuan itu bagaikan petir di siang bolong. Bagi tifosi Rossi, kata-kata Marini terasa seperti pengkhianatan. Namun di sisi lain, banyak yang menyebut ucapan itu sebagai kebenaran yang sulit dibantah. Rossi memang legenda dengan karisma besar, tetapi Marquez memiliki kecerdasan balap, agresivitas terukur, dan insting menyalip yang menjadikannya fenomena tersendiri. Di luar lintasan, komentar Marini memicu perdebatan sengit. Ada yang marah, ada yang kecewa, tetapi ada pula yang mengapresiasi kejujurannya.
Fans netral melihat hal ini sebagai momen bersejarah, ketika adik Rossi sendiri mengakui bahwa sang rival sejati kakaknya adalah pembalap yang lebih jenius dan lebih mengerikan. Dengan kemenangan di Misano, ucapan itu terasa makin sahih. Misano 2025 pada akhirnya akan dikenang bukan hanya karena drama sprint race atau kemenangan Marc Marquez di race utama, tetapi juga karena lahirnya pengakuan yang selama ini seakan mustahil. Seorang anggota keluarga Rossi, Luca Marini, menyebut Marc Marquez lebih jenius, lebih cerdas, dan lebih mengerikan dibanding kakaknya. Sebuah kalimat yang berat, tetapi sekaligus menegaskan kenyataan di lintasan. Marc Marquez telah membuktikan sekali lagi bahwa dirinya bukan sekadar pembalap juara. Ia adalah fenomena yang mendefinisikan ulang arti keberanian, kecerdasan, dan dominasi di MotoGP modern. Dan kali ini, di hadapan tifosi yang sempat mencemoohnya, di tanah kelahiran legenda yang selalu dianggap rival abadinya, ia menjawab dengan cara paling keras, memenangkan balapan utama dan berdiri di podium tertinggi. Losing time, I'm fading fast. Casey Stoner beberkan, inilah alasan Marc Marquez crash pada sprint race MotoGP Misano. Ajang MotoGP selalu penuh drama, strategi, dan cerita di balik layar yang tidak selalu tampak dari sorotan kamera. Salah satu isu yang kembali menghangat adalah spekulasi mengenai sikap Marc Marquez dalam balapan sprint race di sirkuit Misano, Italia. Publik dikejutkan bukan hanya karena hasil yang berbeda dari biasanya, tetapi juga oleh pernyataan Casey Stoner, mantan juara dunia MotoGP 2 kali, yang menilai ada hal lebih besar yang tengah dirancang oleh Marquez. Stoner dengan tegas mengatakan bahwa Marc Marquez tidak sepenuhnya tampil maksimal di sprint race Misano. Bagi Stoner, apa yang terlihat sebagai kekalahan atau bahkan crash sesungguhnya adalah strategi yang sengaja dimainkan. Semua itu, menurutnya, ditujukan untuk menciptakan skenario dramatis, mengunci gelar dunia sekaligus meraih kemenangan mutlak di sirkuit Mandalika, Indonesia. Bagi Marquez, Mandalika adalah sirkuit yang selalu menghadirkan cerita getir. Sejak MotoGP pertama kali digelar di Lombok pada 2022, ia seperti tidak pernah bisa menaklukkannya. Mulai dari crash keras dalam sesi latihan bebas, terlempar dari motor di kecepatan tinggi, hingga gagal menyelesaikan balapan, semua pengalaman buruk itu seolah mengukuhkan Mandalika sebagai kutukan pribadi. Bahkan, ketika fisiknya sudah pulih dari cedera panjang, Mandalika tetap menjadi teka-teki. Catatan buruk yang ia kumpulkan membuat publik mempertanyakan, apakah benar Marquez tidak mampu menaklukkan lintasan dengan karakter unik di Indonesia tersebut. Namun, justru karena kegagalan itulah muncul tekad besar untuk menjadikan Mandalika sebagai panggung pembuktian. Ambisi itu semakin nyata jika melihat konteks musim ini. Marquez tampil dominan sepanjang kalender, khususnya di balapan sprint. Dari 16 sprint race yang digelar, ia sukses memenangi 14 di antaranya. Statistik tersebut menggambarkan superioritas Marquez yang hampir tanpa lawan. Namun di Misano, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Marco Bezzecchi berhasil memenangi sprint di hadapan publik Italia, sementara Marquez yang sempat memimpin justru harus keluar lintasan akibat crash. Publik terbelah. Ada yang menilai ini hanyalah insiden biasa, tapi ada pula yang mencurigai adanya strategi tersembunyi. Casey Stoner termasuk dalam kelompok kedua. Menurutnya, Marquez punya alasan besar untuk tidak terlalu ngotot di Misano. Marc biasanya tidak pernah memberi ruang. Ia selalu berjuang hingga tikungan terakhir. Namun di sprint kali ini, saya melihat dia berbeda. Seolah ada momen ketika ia memilih untuk mendorong sampai batas maksimal, dan itu bisa menyebabkan low side di sirkuit ini. Saya yakin, ada rencana besar di balik itu semua, ujar Stoner. Baginya, kemenangan Bezzecchi di rumah sendiri adalah semacam hadiah kecil dari Marquez. Pembalap Spanyol itu seolah memberi kesempatan publik Italia untuk bersorak gembira, sembari menyiapkan momen yang jauh lebih megah di Indonesia. Hal itu semakin terlihat jelas di tribun Misano. Murid-murid Akademi Balap binaan Valentino Rossi tampak begitu bangga menyaksikan idola lokal mereka berjaya. Kamera televisi bahkan sempat menyorot sosok Rossi sendiri yang tersenyum puas ketika Marquez mengalami insiden. Sementara itu, para tifosi Italia tak ketinggalan meluapkan euforia mereka. Sorakan keras menggema di seluruh tribun.
dan beberapa di antara mereka bahkan terekam kamera mengekspresikan rasa antipati secara berlebihan, termasuk mengacungkan jari tengah ke arah Marquez saat sang pembalap Spanyol terjatuh. Sementara itu, Stoner menekankan bahwa pembalap dengan mentalitas juara dunia tidak hanya memikirkan satu balapan, tetapi juga bagaimana menciptakan momentum yang lebih besar. Mark tahu bahwa Mandalika adalah titik emosional. Ia selalu gagal di sana, dan publik selalu menunggu pembuktiannya. Jika ia berhasil menaklukkan Mandalika sekaligus mengunci gelar dunia di depan salah satu basis penggemar terbesarnya, itu akan menjadi cerita legendaris dalam sejarah MotoGP, tambah Stoner. Strategi itu masuk akal jika melihat keunggulan poin Marquez. Ia sangat bisa mengunci gelar lebih awal jika memaksakan diri. Namun, Marquez seolah memilih jalur berbeda, membiarkan drama tetap hidup dan menunggu saat yang tepat untuk memungkasnya. Misano menjadi tempat di mana rider lokal bisa merayakan kemenangan, sementara Mandalika diproyeksikan sebagai panggung utama untuk Marquez. Bagi penggemar MotoGP, ide bahwa Marquez sengaja mengalah mungkin terdengar tidak masuk akal. Namun sejarah mencatat, banyak juara dunia yang pernah menggunakan strategi serupa, mengatur tempo, menunda penentuan, atau bahkan memberikan kemenangan sesaat kepada rival demi menciptakan cerita yang lebih besar. Dalam konteks Marquez, ini bukan soal kehilangan satu sprint race, melainkan tentang bagaimana menulis kisah dramatis di sirkuit yang selama ini selalu menolaknya. Persembahan bagi pendukung Indonesia menjadi aspek penting. Marquez tahu betul bagaimana antusiasme masyarakat Indonesia terhadap dirinya. Setiap kali ia datang, bandara dan jalanan penuh dengan lautan fans. Tribun di Mandalika selalu dihiasi atribut nomor 93 yang membanjiri arena. Sayangnya, hingga kini, para penggemar itu belum pernah melihat Marquez berdiri di podium pertama di Lombok. Oleh sebab itu, kemenangan di Mandalika bukan hanya soal angka dan gelar, tetapi juga tentang janji personal, memberikan kebahagiaan kepada basis fans yang tak pernah berhenti mendukung. Meski begitu, Stoner tetap meyakini bahwa Marquez tidak akan sepenuhnya melepaskan balapan di Misano. Sprint mungkin dia pilih untuk kompromi, tapi balapan utama hari Minggu tidak akan ia biarkan begitu saja. Itulah karakter Mark. Ia akan kembali agresif, menunjukkan kepada dunia bahwa ia tetap menjadi penguasa, jelas Stoner. Dengan kata lain, strategi Marquez bukan berarti ia mengendurkan ambisi secara total, melainkan hanya mengatur momen agar lebih tepat sasaran. Jika prediksi Stoner benar, maka publik akan menyaksikan dua drama berbeda. Dominasi Marquez kembali hadir di balapan penuh Misano, lalu cerita besar menunggu di Mandalika. Semua ini semakin memperkuat citra Marquez sebagai pembalap yang bukan hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga piawai mengatur momentum dan narasi karirnya. Rossi beri ancaman pada Marc Marquez. Jika berani kunci gelar di Misano, maka dirinya akan benci Marc selamanya. Dunia MotoGP kembali diguncang dengan pernyataan yang mengejutkan. Hanya sehari setelah Marc Marquez menjuarai sprint race di Catalunya dan semakin dekat dengan gelar juara dunia musim 2025, legenda hidup Valentino Rossi melontarkan ancaman emosional yang menyalakan kembali bara lama rivalitasnya dengan sang juara dunia 8 kali. Dalam sebuah wawancara yang berlangsung di Paddock VR 46, Rossi mengungkapkan bahwa dirinya akan benci selamanya pada Marquez jika sang pembalap Ducati berani memastikan gelar dunia di sirkuit Misano, tanah kelahirannya sendiri. Balapan sprint di Catalunya, Sabtu kemarin, penuh drama. Alex Marquez yang sempat memimpin dengan nyaman justru terjatuh, dan posisi terdepan akhirnya diwarisi oleh kakaknya, Marc Marquez. Kemenangan tersebut menandai kemenangan sprint ke-14 Marc musim ini, dan membuatnya semakin dekat dengan gelar juara dunia ke-7 di kelas MotoGP. Namun, kemenangan itu tidak hanya berarti secara klasemen, tetapi juga menjadi titik pemicu bagi Valentino Rossi untuk kembali angkat bicara. Dalam sesi santai bersama media Italia sebelum bertolak ke Misano, Rossi mengungkapkan kegelisahannya. Baginya, kemenangan Marquez di Catalunya hanyalah langkah awal menuju skenario yang ia anggap sebagai mimpi buruk, yaitu Marquez merayakan gelar dunia di depan lautan penggemar Rossi di Misano. Kemarin dia menang di Catalunya, dan saya tahu itu membuka peluang besar untuk menutup gelar lebih cepat. Tapi jika dia memilih Misano untuk memastikan juara, itu akan jadi luka yang tidak akan pernah sembuh. Saya tidak akan bisa memaafkan dia, tegas Rossi dengan tatapan serius. Bagi kebanyakan pembalap, Misano adalah salah satu seri penting di kalender MotoGP. Tetapi bagi Valentino Rossi, Misano adalah rumah. Selama karirnya, kemenangan di Misano bukan hanya pencapaian olahraga, melainkan momen emosional yang mempersatukan dirinya dengan penggemar setia.
Itulah mengapa bayangan Marc Marquez mengunci gelar di Misano dianggap sebagai bentuk penghinaan personal. Rossi menilai, perayaan semacam itu di halamannya sendiri akan meninggalkan bekas luka emosional, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi puluhan ribu tifosi yang selalu hadir untuk mendukung VR46. Misano adalah jantung saya. Fans datang dari seluruh dunia untuk mengenang momen-momen bersama saya. Jika dia juara di sana, di hadapan mereka, itu akan terasa seperti merampas sesuatu yang sakral, lanjut Rossi. Sejak insiden terkenal di Sepang tahun 2015, hubungan Rossi dan Marquez selalu diwarnai ketegangan. Meski Marquez telah berusaha bersikap profesional di depan publik, para penggemar tahu bahwa luka lama itu tidak pernah benar-benar sembuh. Banyak pihak menilai, rivalitas mereka adalah salah satu episode paling panas dalam sejarah MotoGP modern. Kini, 1 dekade lebih berlalu, Rossi sudah pensiun dan beralih peran menjadi pemilik tim VR46 Racing Team. Sementara itu, Marquez masih menjadi kekuatan utama di lintasan, bahkan lebih berbahaya setelah bergabung dengan Ducati. Namun, perasaan Rossi terhadap Marquez rupanya tidak berubah. Pernyataan emosional yang dilontarkannya setelah sprint Catalunya menjadi bukti bahwa sejarah tidak bisa dihapus begitu saja. Mendengar ancaman Rossi, Marc Marquez tidak menunjukkan kemarahan. Kabar tentang ancaman Rossi menyebar ke paddock MotoGP. Beberapa pembalap senior seperti Andrea Dovizioso yang kini berstatus sebagai test rider, ikut angkat bicara. Valentino tahu betul bagaimana memanaskan suasana. Kata-katanya bukan sekadar ancaman, tapi strategi untuk menekan Marc secara psikologis. Pertanyaannya, dengan Marc yang sekarang apakah ia terpengaruh dengan psiwar dari Valentino? Ungkap Dovizioso. Dengan atmosfer yang semakin panas, banyak pihak khawatir bahwa balapan Misano akan berubah menjadi ajang konfrontasi emosional, baik di lintasan maupun di tribun. Pihak Dorna dikabarkan menyiapkan protokol keamanan ekstra untuk mencegah potensi kerusuhan, terutama mengingat jumlah tifosi Rossi yang diperkirakan mencapai puluhan ribu. CEO Dorna, Carmelo Espeleta, bahkan sempat memberikan komentar singkat. Kami menghormati semua legenda, termasuk Valentino, tetapi MotoGP adalah kompetisi global. Tidak ada sirkuit yang benar-benar milik pribadi. Kami akan memastikan Misano tetap menjadi perayaan olahraga, bukan konflik, ungkap Espeleta dengan tegas. Secara matematis, Marc Marquez memang memiliki peluang besar untuk memastikan gelar dunia di Misano. Apalagi setelah kemenangan sprint di Catalunya yang membuat jarak poin dengan rival terdekat semakin jauh. Namun, pertanyaannya kini bukan hanya soal strategi di lintasan, melainkan juga bagaimana ia mengatasi tekanan emosional dari luar. Banyak analis menilai, Rossi sedang memainkan permainan mental. Dengan melontarkan ancaman terbuka, ia berharap Marquez akan merasakan beban ekstra saat memasuki Misano, sirkuit yang memang dikenal sulit dan penuh tantangan. Jika Marquez gagal tampil maksimal, Rossi akan dianggap berhasil mengguncang mental rival lamanya meski sudah pensiun. Sebaliknya, jika Marquez tetap juara di Misano, itu akan menjadi pukulan telak bagi ego Rossi dan penggemarnya. Lebih jauh, kontroversi ini menunjukkan bagaimana Misano telah menjadi simbol transisi generasi. Di masa lalu, sirkuit ini adalah panggung utama Rossi, ikon MotoGP yang membesarkan olahraga ini hingga tingkat global. Kini, di era baru, Misano bisa menjadi saksi bagaimana Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai pewaris tahta MotoGP modern. Apakah dunia siap menerima peralihan simbolik itu? Ataukah para tifosi Rossi akan menolak kenyataan dengan segala cara? Pertanyaan ini akan terjawab hanya setelah bendera finish dikibarkan di Misano. Pedro Acosta dikasih paham, langsung terseok-seok kejar Marc Marquez di MotoGP Hungaria. Gap hingga 4 detik, Marquez ngamuk, obrak-abrik Balaton Park. MotoGP 2025 akhirnya menandai sejarah baru dengan hadirnya Grand Prix Hungaria di sirkuit Balaton Park, sebuah trek modern yang dibangun di tepian Danau Balaton, jantung wisata Eropa Tengah. Setelah puluhan tahun absen dari kalender, Hungaria kembali mencatatkan dirinya di peta MotoGP, dan balapan perdana di sana langsung menyajikan drama, rivalitas, hingga ketegangan yang membuat para penonton bersorak, terkejut, sekaligus terpaku. 3 nama yang paling mencuri perhatian tak lain adalah Pedro Acosta, pembalap muda KTM, Marco Bezzecchi, pembalap anyar Aprilia, dan tentunya juga Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali yang kini membela Ducati. Pertarungan mereka bukan hanya sekadar duel lintasan, melainkan juga benturan generasi yang penuh cerita. Sejak awal akhir pekan, atmosfer di paddock terasa berbeda. Para pembalap menyambut Balaton Park dengan rasa penasaran.
Trek sepanjang 4,65 km dengan 17 tikungan itu, digadang-gadang sebagai salah satu yang paling teknis dan menantang di kalender musim ini. Tikungan cepat, cicane sempit, serta lintasan lurus panjang di bagian belakang membuat setup motor harus benar-benar seimbang. Hari Jumat, mata dunia MotoGP langsung tertuju pada duel Acosta versus Marquez. Pada sesi latihan, pembalap 20 tahun asal Mazaron itu tampil menggila. Dengan gaya agresifnya, ia melibas tikungan demi tikungan, nyaris tanpa ragu, bahkan di area cepat yang masih asing bagi para rider lain. Hasilnya, Acosta mencetak waktu tercepat, unggul hanya 0,006 detik dari Marc Marquez. Namun, drama baru saja dimulai. Hari Sabtu, drama semakin menggila. Marquez tampil sempurna di sesi kualifikasi. Dengan Ducati GP25, ia mencetak pole position setelah 2 kali memecahkan rekor lap sirkuit Balaton Park. Sorak-sorai pecah dari tribun, dan awak Ducati merayakan seperti kemenangan sudah di tangan. Sebaliknya, Acosta kembali harus menelan pahit. Ia terjatuh lagi di Q2, kali ini lebih keras. Motornya terpental ke gravel, bahkan hampir menghantam seorang kameramen bernama Showau. Crash itu memaksa Acosta start dari posisi ke-7, jauh di belakang Marquez yang sudah mengamankan pole. Hari Minggu menjadi puncak. Saat lampu merah padam, Marquez langsung melesat dari pole. Namun, kejutan terjadi di tikungan pertama. Marquez bersenggolan dengan Marco Bezzecchi, yang agresif menutup racing line. Kontak itu membuat Ducati bernomor 93 goyah sejenak dan harus melebar. Alhasil, Marquez terlempar ke posisi P3, sementara Bezzecchi memimpin di depan, diikuti Franco Morbidelli. Dari tribun, ribuan penggemar Hungaria bersorak melihat awal yang begitu kacau. Tak butuh waktu lama bagi Marquez untuk membalas. Pada lap ketiga, ia menyalip Morbidelli dengan manuver bersih di tikungan tajam. Sorakan membahana, sang maestro kembali ke posisi 2, kini tepat di belakang Bezzecchi. Dari situ, duel sesungguhnya dimulai. Bezzecchi berusaha mempertahankan posisi terdepan, sementara Marquez menempel ketat. Lap demi lap mereka saling sodok waktu, menekan ban, menggeser motor, dan membuat jarak di belakang melebar. Para komentator menyebut duel ini sebagai pertempuran dua generasi Italia dan Spanyol yang tak terhindarkan. Puncak duel terjadi pada lap ke-11. Marquez yang terus membayang akhirnya menemukan celah. Di tikungan cepat sebelum straight belakang, ia menyalip Bezzecchi dengan manuver berani. Ducati GP25-nya melesat, seolah menancapkan bendera kemenangan di tengah Hungaria. Bezzecchi sempat mencoba balas di lap berikutnya, tetapi Marquez sudah terlalu konsisten. Begitu mengambil alih pimpinan, ia langsung melesat tak terkejar lagi. Pedro Acosta yang start dari P7 tidak tinggal diam. Dengan agresif khasnya, ia melibas beberapa rider di lap awal. Satu persatu pembalap dilewatinya, hingga ia berhasil masuk ke kelompok depan. Acosta akhirnya overtaking Bezzecchi di awal lap ke-16. Meski lajunya bagus, Acosta sudah tertinggal hampir 3 detik dari Marquez yang memimpin. 10 putaran tersisa. Alih-alih terpangkas, gap Marquez dengan Acosta malah terus melebar. Sampai putaran ke-21 jaraknya sudah 3,9 detik. Sejak momen itu, jalannya race seakan berubah. Marquez mengamuk, mengobrak-abrik catatan waktu, lap demi lap konsisten di angka yang hampir mustahil diikuti lawan. Bezzecchi akhirnya hanya puas mempertahankan posisi 3 dari tekanan Morbidelli. Acosta berhasil menjaga posisinya di P2, tapi jelas terlihat perbedaan pengalaman. Setiap kali ia mencoba mendekat, Marquez sudah terlanjur membuka gap. Akhirnya, ketika bendera finish dikibarkan, Marc Marquez melintasi garis pertama sebagai pemenang MotoGP Hungaria 2025. Sebuah kemenangan yang bukan hanya soal kecepatan, tapi juga kecerdikan membaca momen. Dari pole position, sempat terjatuh ke P3 akibat senggolan, kembali bangkit, menyalip lawan satu persatu, lalu mengunci balapan sejak lap ke-11. Itu adalah bukti mengapa ia dijuluki The End of Cervera, yang tak pernah menyerah. Setelah balapan, Marquez sempat berkata dalam wawancara, "Saya tahu Pedro cepat, tapi pengalaman membuat perbedaan. Dia akan belajar, dan saya yakin suatu hari nanti dia akan jadi lawan yang lebih sulit lagi." Ucapan itu terdengar seperti pujian sekaligus peringatan. Sementara Acosta mengakui, "Hari ini saya belajar banyak. Marc terlalu kuat, tapi saya akan kembali lebih cepat." Balapan di Hungaria ini menjadi semacam simbol peralihan era yang sedang terjadi di MotoGP. Marquez,
yang sudah memasuki usia 32 tahun, masih menunjukkan kekuatan, konsistensi, dan kecerdikan di lintasan. Di sisi lain, Acosta, dengan agresivitas mudanya, memberikan bayangan masa depan yang penuh potensi. Pertarungan keduanya bukan hanya soal siapa lebih cepat hari itu, melainkan juga tentang siapa yang akan menguasai masa depan MotoGP. Penonton pulang dengan perasaan puas. Mereka baru saja menyaksikan duel dua generasi. Marquez mendominasi dengan cara elegan, Acosta berjuang mati-matian dengan semangat muda. Losing time, I'm fading fast.